Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,43% ke angka 7.194. Selain video ini kami juga akan upload chart video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham Bapak Loh Keng Hong yang saat ini terlihat sudah mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di bawah harga 500 yang menurut saya masih menarik untuk kita pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham WG. Saham WG hari ini naik 2% lebih ke harga 187. Bisa kita lihat di grafik, saat ini WG telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan sebelumnya berhasil break garis EMA 150, naik mengetes resisten di 190, gagal break, sempat turun mengetes garis EMA 150 dan bisa kita lihat masih bisa rebound kembali. Jadi garis EMA 150 saat ini tepat di harga 180 dan garis EMA 50 di sekitar harga 178. Beberapa kali memang bisa kita lihat harga 190 menahan kenaikan dari saham ini. Cuma bedanya pada saat itu harga 190 masih dekat dengan garis EMA 150 dan secara tren candlenya masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 gagal break, tapi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi secara tren saat ini sudah mulai reversal trend. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila WG berhasil break harga 190, maka WG akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di resisten psikologis di harga 200. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi, sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, WG masih ada potensi untuk naik mengetes harga 190 apabila berhasil break, target berikutnya di 200. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, WG masih bisa di hold untuk tren lebih lama. Atau teman-teman mau swing trade, apabila ternyata minggu ini gagal break harga 190 dan mulai bergerak turun, pertimbangkan untuk take profit dulu, setelah itu tunggu di harga 180 untuk re-entry kembali. Dan teman-teman bisa lihat sekilas, Weton juga sebenarnya secara teknikal menarik. Sama sebelumnya berhasil break garis EMA 50 150, untuk Weton mencoba untuk naik menyentuh resisten 240 gagal break, sempat turun kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 220 dan hari ini terlihat masih bisa bertahan di support ini. Jadi Weton juga masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 150 dan naik kembali mengetes atau menuju resisten di 240. Cuma bedanya bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini untuk Weton terlihat masih ada distribusi. Jadi kedua saham ini juga masih bisa dipantau untuk saham-saham di bawah harga 500 karena secara tren menurut saya masih bagus trennya karena telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Bukalapak bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 318. Cara tren memang Bukalapak belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah karena masih berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 378. Tapi secara tren Bukalapak sudah mulai bergerak naik setelah berhasil break garis EMA 50. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Bukalapak trennya sangat downtrend, saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Untuk resisten kuat terdekat saat ini bisa kita lihat di harga 350. Karena Bukalapak beberapa kali terlihat mencoba untuk naik di atas harga 350 masih gagal break. Tapi saat ini masih kuat berada di atas support di garis EMA 50 di harga 302. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat Bukalapak kembali mencoba untuk naik di atas harga 320. Jadi saatnya harga 320 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak turun. Bisa kita lihat di data ini, kenaikan 2% lebih hari ini terlihat ada akumulasi, asing hanya melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi saham Bukalapak. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya Bukalapak juga masih bisa masuk watchlist. Bisa entry apabila harga 320 terlewati dengan target take profit jangka pendek di harga 350.
atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, karena selama masih kuat di garis EMA 50 saya lihat Bukalapak untuk tren jangka menengah masih ada potensi menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 378 sampai 380. Berikutnya, saham Mari hari ini naik 1% lebih ke harga 200. Dan jika kita perhatikan di grafik, pergerakannya hampir mirip dengan saham Bukalapak. Secara tren belum terkonfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi saat ini juga saham Mari masih berada di atas garis EMA 50 yang merupakan supportnya. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 193. Dan hari ini saham Mari terlihat masih bertahan di atas support psikologis di harga 200. Jadi saat ini harga 200 masih berupa support dan di bawahnya masih ada support di EMA 50. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak turun. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 230. Baru di atasnya ada resisten EMA 150 di harga 248. Dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing satu minggu terakhir melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Mari juga menurut saya masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek. Bisa entry apabila Mari dalam satu minggu ke depan masih bertahan di atas garis EMA 50. Atau apabila teman-teman entry, bisa entry apabila Mari bertahan di harga 200. Jadi apabila besok Mari terlihat masih kuat di 200, bisa coba entry di sekitar harga 200 dengan target jangka pendek untuk swing trade itu di sekitar harga 220 sampai 230. Dari pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata masih gagal break resisten ini, atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke untuk saham Mari ini. Karena bisa kita lihat induk usahanya saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi secara tren ABMM trennya lebih bagus daripada saham Mari. ABMM sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan secara tren pun bisa kita lihat garis EMA 50 selalu berada di atas garis EMA 150. Sedangkan Mari jika kita perhatikan saat ini garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi karena induk usaha sudah mulai bergerak naik, biasanya Mari juga trennya akan mengikuti kenaikan dari saham ABMM. Jadi Mari menurut saya juga menarik untuk dipantau. Bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 atau kita swing trade. SCMA hari ini turun 1% lebih ke harga 228. Secara tren memang terlihat SCMA sudah mulai melemah. Sebelumnya berhasil rebound dari support psikologis di harga 200, sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba beberapa kali break garis EMA 150 gagal break, dan saat ini malah berada di bawah garis EMA 50. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 232. Tapi ingat ini belum untuk konfirmasi break. Dan apabila terlewati, maka support berikutnya itu di 220. Dan secara tren SMA akan mulai melemah kembali. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Tapi menariknya jika kita perhatikan asing malah terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada pelemahan, menurut saya SMA juga masih layak untuk masuk watchlist. Tapi untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila ternyata satu minggu ke depan SMA terkonfirmasi break garis EMA 50 dan garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, untuk entry paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 200 ini. Karena 200 merupakan support kuat untuk saham SMA saat ini. Jadi walaupun masih ada support 220 apabila teman-teman mau entry, tapi paling baik adalah tunggu di sekitar harga 200. Apabila SMA mulai turun mendekati harga 200 dan mulai rebound kembali, baru kita entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.